Kita masih mendengarkan lanjutan penjelasan dari ayat 11 ini mengenai surat An-Nisa, pembagian harta warisan, bahwa pembagian harta warisan itu pun dibagi setelah dikeluarkan wasiat dan utang si pewaris itu ya Pak ya. Silakan dilanjutkan Pak Quraisy. Baik, kita lihat lebih jauh. Ini kan Allah atur rinciannya ya. Allah atur rinciannya. Ada orang berkata, saya mau begini, buat saya itu lebih pantas dapat sekian, kasihan itu masa depannya nanti begini. Ya begitu kan? Nah, Allah memberitahu kita. Lanjutan ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa. Saya ingin tanya, siapa yang lebih bermanfaat buat ibu? Ayahnya atau anaknya? Jelas dua-duanya. Tapi siapa yang lebih? Belum tentu. Jangan sampai bapaknya. Ada yang berkata begini, saya beri gambaran. Kita ini kan dalam agama hidup di dunia dan di akhirat. Oke? Anak kecil, bapaknya meninggal. Menurut ibu, siapa yang lebih banyak manfaatnya? Bapak yang bersangkutan atau anak yang masih kecil? Menurut ukuran kita bapak, belum tentu. Mungkin anak itu setelah besar mendoakan orang tuanya ini. Sekarang siapa yang lebih banyak manfaatnya buat kamu? Anak sudah lebih banyak. Karena kita tidak tahu siapa yang lebih banyak manfaat diberikan kepada kita, maka serahkan saja kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Apalagi harta itu memang miliknya. Jangan pernah menduga bahwa ketika Anda ingin memberikan kepada seseorang lebih banyak, jangan pernah menduga bahwa yang banyak yang Anda berikan itu benar-benar banyak. Alangkah banyaknya orang yang dapat warisan habis seketika. Iya. Nah ini yang jadi kalau begitu dalam ajaran agama, ada hal-hal yang terjangkau oleh akal kita. Ada hal-hal yang tidak terjangkau. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, kamu nggak tahu rinciannya. Nah, dalam konteks warisan ini Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menentukan itu, rinciannya ini, ketentuannya itu sebenarnya kita lihat tidak mengurangi hak pemilik. Dia masih beri, kamu boleh beri sepertiga. Boleh enggak dia beri sepertiga? Boleh dia berikan sebelum dia wafat. Dia mau, saya mau kasih semua buat si A. Boleh enggak? Nanti setelah dia meninggal kembali kepada Allah. Dan kita lihat yang diberikan pertama itu adalah orang yang paling dekat kepada yang bersangkutan. Siapa yang paling dekat? Anaknya, bapaknya, ya kan? Nanti setelah itu baru diberikan yang lain. Ya toh? Dan ini menjadikan harta itu, harta yang ditinggal itu terbagi bukan hanya pada satu kelompok tertentu. Itu menyangkut warisan. Kita lihat lebih jauh di sini sekian banyak hal dari di ayat 12 itu juga disebutkan sekian banyak orang yang mendapat warisan itu. Sebenarnya kita bisa rinci, itu yang dapat warisan itu ada 17 pihak. 10 laki-laki, 7 perempuan. Mari saya berusaha ingat ya. Anak dapat ya. Anaknya anak dapat. Bapak dapat.